Pernah nggak sih kalian mentok sama satu masalah yang rasanya nggak ada jalan keluarnya? Entah itu di kerjaan, proyek pribadi, atau bahkan dalam hidup. Ternyata ada loh satu cara berpikir yang emang dirancang khusus buat ngadepin kebuntuan. Ini bukan cuma soal bikin sesuatu jadi cantik, tapi sebuah senjata rahasia buat menaklukkan masalah yang kelihatannya mustahil. Yuk kita bongkar isi kepala para desainer dan pinjam cara kerja otak mereka. Coba bayangin deh, pertengahan abad ke-19 kota New York butuh banget taman raksasa. Tapi ada satu syarat yang bikin semua arsitek pusing kuju keliling. Mobil dan kereta kuda harus bisa lewat, tapi nggak boleh ngerusak pemandangan hijau yang asri. Mustahil kata mereka semua. Satu persatu proposal gagal, sampai akhirnya ada satu tim yang datang dengan ide yang brilian sekaligus sederhana. Kenapa jalannya nggak kita sembunyiin aja di bawah taman? Sebuah solusi yang mengubah segalanya. Jadi, apakah ini murni kejeniusan yang cuma turun dari langit buat segelintir orang? Ataukah ini sebuah pola pikir yang sebenarnya bisa kita pelajari dan kita tiru? Nah, inilah yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, kita akan coba mengintip ke dalam kotak hitam pikiran seorang desainer, dipandu oleh riset dari seorang legenda di bidang ini, namanya Nigel Cross. Ada 3 kunci utama yang akan kita ungkap, yang benar-benar membedakan cara mereka melihat dunia. Gini, pertama kita harus bedain dulu 2 jenis masalah. Kebanyakan dari kita tuh dilatih buat nyelesain teka-teki. Masalah yang jawabannya pasti ada kalau kita kumpulin data yang cukup. Tapi desainer, mereka justru jago banget ngadepin misteri. Masalah yang kabur, ambigu, di mana semakin banyak data malah bisa jadi semakin bingung. Disinilah letak perbedaannya. Terus gimana caranya mereka bisa menari di tengah kabut misteri ini? Nah, kunci pertamanya adalah senjata rahasia mereka. Sebuah jenis logika yang mungkin nggak pernah kita pelajari di sekolah. Logika yang biasa kita pakai, deduksi dan induksi, itu ibaratnya kita nyetir, tapi ngelihatnya ke kaca spion terus. Keduanya menganalisis apa yang udah ada. Tapi buat menciptakan sesuatu yang baru, inovasi, Anda butuh logika yang ngelihat ke depan, ke jalan yang bahkan belum ada. Inilah yang disebut penalaran abduktif. Bukan tentang apa yang pasti benar, tapi tentang membayangkan apa yang mungkin bisa benar. Jadi, ini poin kuncinya. Penalaran abduktif itu bukan soal nyari satu jawaban yang benar. Bukan. Ini adalah mesin penghasil hipotesis. Ini tentang keberanian untuk mengajukan banyak sekali pertanyaan bagaimana jika sebagai titik awal. Inilah jantung dari setiap proses kreatif. Kunci berikutnya, ini bakal menghancurkan mitos yang mungkin udah lama kita percaya. Kalau mau cari solusi, kita harus paham dulu masalahnya. Kenyataannya, jauh lebih cair, lebih dinamis, persis kayak orang lagi menari. Lihat, desainer itu nggak takut sama brief yang nggak jelas atau masalah yang bentuknya masih acak-acakan. Mereka justru sengaja nyebur ke dalam masalah yang berantakan ini. Buat mereka, ketidakjelasan itu bukan tembok, tapi kanvas kosong untuk mulai melukis. Dan prosesnya tuh kelihatan kayak gini, sebuah koevolusi. Coba perhatiin deh panah yang bolak-balik itu. Desainer itu nggak bergerak lurus dari masalah ke solusi. Mereka justru sengaja melempar ide solusi awal untuk membantu mereka memahami masalahnya lebih dalam. Nah, setiap ide baru yang muncul bakal mengubah cara mereka melihat masalah, dan pemahaman baru itu memicu ide yang lebih baik lagi. Jadi muter terus kayak siklus. Proses bolak-balik ini terus berputar, sampai akhirnya mereka nemuin momen klik. Sebuah momen aha, di mana masalah dan solusi itu rasanya kawin, nyatu dengan sempurna. Keduanya itu nggak ditemukan secara terpisah, tapi lahir bareng-bareng. Oke, kunci terakhir ini mungkin yang paling sering kita remehkan, padahal kekuatannya luar biasa. Ini tentang sihir yang terjadi waktu kita coret-coret di atas kertas. Kita sering banget salah kaprah, ngira sketsa itu buat ngerekam ide yang udah matang. Bagi desainer, justru kebalikannya. Sketsa itu bukan hasil dari berpikir. Sketsa adalah proses berpikir itu sendiri. Ini cara mereka buat ngobrol sama ide yang masih abstrak di dalam kepala. Lihat deh contoh yang luar biasa ini. Bahkan seorang ilmuwan sekelas Charles Darwin menggunakan sketsa pohon kehidupan ini bukan cuma buat ilustrasi. Gambar inilah yang ngebantu dia buat melihat dan memahami hubungan evolusi yang super kompleks. Menggambar itu cara buat maksa pikiran kita yang abstrak jadi sesuatu yang nyata, yang bisa kita ajak bicara. Dan saat kita menggambar, sering banget terjadi keajaiban kecil yang disebut kemunculan atau emergence. Anda gambar satu garis, tiba-tiba Anda ngelihat bentuk baru yang nggak Anda duga sama sekali. Coretan Anda seolah-olah menjawab dan ngasih ide segar. Inilah dialog kreatif yang sesungguhnya.
Jadi, kalau kita gabungin ketiga kunci tadi, logika bagaimana jika, tarian masalah solusi, dan berpikir lewat coretan, kita bakal sampai pada satu konsep besar, sebuah bentuk kecerdasan yang unik. Kecerdasan desain itu bukan soal bakat menggambar ya. Ini adalah kemampuan kognitif buat zoom in dan zoom out secara bersamaan, melihat detail teknis sambil tetap megang gambaran besarnya. Ini adalah kelincahan pikiran buat menari antara yang abstrak dan yang konkret. Dan ini bagian paling kerennya. Riset membuktikan kalau ini bukanlah bakat langka yang cuma dimiliki segelintir jenius. Kemampuan mendesain itu adalah fungsi kognitif alami, sama kayak kemampuan kita berbahasa atau berhitung. Kemampuan ini udah ada di dalam diri kita semua, tinggal perlu dilatih aja. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya bisa berpikir seperti desainer. Pertanyaannya adalah, setelah tahu semua rahasia ini, masalah apa di dunia Anda, entah itu di kantor, di komunitas, atau di hidup pribadi Anda, yang akan Anda pilih untuk didesain ulang?